Era digital ditandai dengan kemajuan teknologi, adanya juga big data dan juga digitalisasi yang begitu masif dan juga intensif terjadi di seluruh belahan dunia. Salah satunya adalah terjadinya globalisasi yang juga mendorong digitalisasi yang menghasilkan hilangnya batas-batas alamiah yang menggabungkan antara ruang dan waktu. Pemerintah daerah memiliki satu badan khusus, yaitu Penelitian dan Pengembangan, yang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mensejahterakan dan memajukan peradaban manusia. Saya Hafiz Anasli, saat ini sudah bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran, yaitu Ibu Rohana Sri Hartati SOS MM, untuk membahas lebih jauh mengenai apa saja tugas dan fungsi dari penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Pesawaran. Tentunya hanya di Saburai Talks. Baik, halo selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang kembali. Iya. Sangat cantik sekali hari ini Bu. Oh ya. Iya dong, harus tetap tampil prima dong Bu ya. Insya Allah kita akan terus semangat ya. Iya. Sekarang apa nih Bu kesibukannya bersama di Badan Penelitian dan Pengembangan? Tentunya gini ya, untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran ini mempunyai dua tugas. Yang pertama itu untuk penelitian dan pengembangan. Yang kedua kita melaksanakan tugas perbantuan. Di sini juga kita di dalam pengembangan dan penelitian tentunya kita melaksanakan penelitian yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Ini adalah bertugas di mana kita membantu pemerintah daerah khususnya pada bupati di dalam saat melakukan kebijakan-kebijakan, terutama di dalam menganalisa, memperhatikan, artinya yang perlu dikaji, baik itu yang sudah kebijakan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilakukan. Itu yang utama. Terus kita melaksanakan juga tugas perbantuan. Tentunya tugas perbantuan ini adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kita dari tahun 2019 kita ada indeks ya, indeks yang memang harus dilaksanakan dan diikuti oleh pemerintah daerah di dalam mengukur daripada prestasi dan kualitas dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah sekarang ini ada 3 yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Yang pertama mengikuti indeks inovasi daerah. Nah indeks inovasi daerah ini adalah dalam rangka kita menilai, ya pemerintah pusat menilai di mana kinerja pemerintah itu harus mempunyai inovasi sehingga kegiatan maupun program itu harus tepat sasaran dan itu mempunyai sasaran dan inovasi yang bisa mengena kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Intinya itu tidak efisiensi di dalam program maupun di dalam pembiayaan. Yang kedua kita indeks pengelolaan keuangan daerah. Nah ini kita melaksanakan penilaian, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah. Nah tentunya di sini pengelolaan keuangan daerah harus transparan, efisiensi dan akuntabel. Nah ini yang sudah dilaksanakan di tahun 2021 dan ke depan tahun 2022 ini ada indeks lagi. Wah, apa itu, Bu? Indeks kepemimpinan kepala daerah. Nah di sini juga kepala daerah itu harus akan dinilai di dalam pelaksanaannya yang tahun sebelumnya dan penilaian ini bagi bupati yang telah definitif setidak-tidaknya sudah melaksanakan 2 tahun berturut-turut. Nah, ini yang merupakan tugas perbantuan dan inilah yang sekarang sedang sibuk-sibuknya ya kita ya, bagaimana kita bisa mengangkat pemerintah daerah dari kualitas dan hasil dari indeks-indeks ini gitu. Begitu juga dengan kajian penelitian. Nah, kajian penelitian tentunya ini menjadi konsentrasi kita ke depan sehingga apa yang menjadi program pemerintah, kebijakan pemerintah itu akan bermanfaat hasilnya dan juga akan mendorong potensi-potensi daerah itu sehingga bisa salah satu sumber ya pendapatan daerah untuk di dalam mendukung pembangunan di daerah. Itu khususnya di Kabupaten Pesawaran gitu. Oke. Baik, biar lebih akrab mungkin saya panggilnya Bu Tati tadi Bu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah
udah apa ya? Iya, jadi Bu Tati, ini kan mungkin banyak nih masyarakat pesawaran juga yang belum tahu gitu ya, maksudnya dengan adanya untuk apa sih ada Badan Penelitian dan Pengembangan ini gitu. Nah, tadi juga Ibu sudah jelaskan ada fungsi-fungsi utamanya, ada pembantunya juga yang sangat kompleks ternyata ya Bu, dan banyak gitu sampai ke indeks-indeks. Nah, tadi kita ke penelitiannya dulu Bu. Nah, kalau untuk penelitian itu berangkat dari mana Bu biasanya dari badan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pesawaran? Ya, begini. Jadi kita berdasarkan terbentuknya Badan Penelitian itu kan berdasarkan Perbub ya, mohon izin, berdasarkan Perbub nomor 6 tahun 2016 yang pertama, dan kita melakukan perubahan kemarin itu berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2021. Nah, tentunya di sini kita sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah, dan melakukan penelitian dan pengembangan itu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dan ini juga bertugas kita membantu bupati di dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, tentunya di sini yang kita lakukan penelitian itu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya pada Bupati Kabupaten Pesawaran gitu loh. Nah, itu yang menjadi sasarannya. Jadi kita memang lebih fokus ke dalam kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan. Ya, itu. Jadi kita memang harus melihat kinerja ya. Kan ada program dan ada kegiatan, itu tentunya harus dievaluasi ke depan gitu loh, sehingga apa yang dilakukan ini tidak semata-mata itu selalu ya perfect ataupun bisa dianggap ya artinya dinamis atau harus kita evaluasi kembali gitu loh, dalam rangka ya tidak lain di dalam rangka peningkatan dari kualitas ya dari pemerintah daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah itu harus kita lihat juga dalam rangka menopang daripada sumber pendapatan dari pemerintah daerah itu sendiri. Karena kita tahu sendiri ya, dengan adanya pemerintah pusat yang memang setiap tahun adanya pengurangan dana DAU, sehingga kita pemerintah daerah harus punya semangat bagaimana kita berpikir di dalam rangka penggalian potensi-potensi daerah itu sampai dengan di desa-desa. Gitu. Jadi benar-benar kita melihat nih Bu ya, memaksimalkan potensi yang ada di daerah Kabupaten Pesawaran khususnya Bu ya? Iya, jadi itu. Nah, lalu Bu, terkait dengan visi misi Bupati Pesawaran tahun 2021-2026 ini, tentunya penelitian dan pengembangan daerah ini memiliki tujuan, sasaran, dan indikator, serta strategis Balitbang Kabupaten Pesawaran tahun 2001-2026. Nah, apa saja sih Bu tujuan dan sasaran serta indikator tersebut? Boleh ceritakan? Ya, baiklah. Jadi di dalam ini ada IKU ya, kita di dalam pelaksanaan tugas Litbang. Apa tuh Bu IKU? Yang Indeks Kinerja Utama. Indeks Kinerja Utama. Nah, jadi itu yang kaitan dengan apa tadi itu ya, dengan tujuan, sasaran, dan indikator yang memang harus kita indikan. Yang pertama tujuannya adalah kita harus memanfaatkan penelitian daerah di dalam kita meningkatkan kelitbangan. Intinya kita meningkatkan pemanfaatan dari hasil penelitian kita. Nah, ini juga kita di dalam sasarannya adalah kita meningkatkan manfaat daripada kajian pengembangan daerah ya Litbang itu di dalam yang berbasis inovasi. Nah, terus itu indikatornya adanya banyak yang kita lakukan itu termanfaatkan. Jadi dari pengembangan dan penelitian itu yang berbasis inovasi itu harus kita manfaatkan gitu loh. Itu standarnya dari IKU kita gitu loh. Artinya apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan indeks daripada IKU itu sendiri gitu loh. Nah, jadi di dalam pelaksanaan tugas kita harus berdasarkan itu gitu loh. Ya, memanfaatkan tujuannya, memanfaatkan kelitbangan itu sendiri, terus kita juga
meningkatkan kualitas dari kelitbangan itu sehingga bisa akhirnya nanti bisa termanfaatkan gitu loh. Itu dari IKU kita yang memang tidak boleh kita lepas dari situ gitu loh ya. Jadi itu pegangannya Litbang itu di situ ya Bu ya? Iya, ya, artinya memang itu jadikan tujuan, sasaran dan indikatornya di IKU kita. Nah, lalu Bu tadi terkait dengan inovasi-inovasi tadi itu bagaimana Bu cara badan khususnya Ibu dan tim ya untuk bisa melihat potensi-potensi tadi itu Bu? Jadi begini, kalau kita di dalam kita merupakan tim sekretariat ya, memang yang berdasarkan aturan, kita ada beberapa aturan terkait dengan indeks inovasi daerah, itu memang ada aturannya Permendagri nomor 38 tahun 2017, itu dari aturan itu terkait dengan indeks inovasi daerah. Terus ada pengukuran, itu ada Permendagri nomor 104 tahun 2018. Nah itu yang acuan kita, karena sistem penilaian ini juga sistem aplikasi ya. Nah tentunya Litbang ini tidak bekerja sendiri ya, kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Nah yang dilihat ini, indeks-indeks ini adalah keterpaduan kerja. Jadi kalau yang pertama untuk indeks inovasi daerah, itu memang inovasi-inovasi yang diciptakan oleh OPD-OPD yang ada di pemerintah daerah, merupakan strategi yang dilakukan mereka di dalam rangka mensukseskan program-program ini. Nah, di dalam indeks inovasi daerah itu sendiri, itu yang dinilai itu ada yang sudah dilakukan, oleh OPD ini. Dan ini kita sebagai tim sekretariat menghimpun, tetapi penginputan secara mandiri, arti kita memfasilitasi itu. Nah untuk ukurannya, standar ukuran itu kan kita pakai sistem ya, pakai sistem itu sehingga kita memantau, tugas kita memantau. Adapun untuk pengukurannya itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. Kalau dulu Badan Litbang, sekarang adalah Badan Strategi dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang kedua indeks kepemimpinan kepala daerah. Nah, ini adalah sistem melihat ya pengelolaan keuangan daerah kita itu apakah sudah transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, tentunya di sini kita terlibat adalah ada beberapa OPD seperti BPKAD, terus BPKAD, terus Kominfo untuk keterbukaan publik, terus ada inspektorat karena ada yang prestasi yang diperoleh itu harus dicantumkan, ada juga Bapeda gitu ya. Terus nanti yang selanjutnya itu indeks kepemimpinan kepala daerah. Nah ini akan dimulai di tahun ini, nih. Jadi masih dalam tahap proses sosialisasi. Nah ini hubungan artinya program-program yang dilakukan oleh kepala daerah itu menyentuh kepada masyarakat dan diketahui oleh masyarakat itu secara luas, dan prestasi dari bupati itu sendiri nantinya yang akan dinilai itu. Jadi kita lebih fokus di dalam penilaian ya, yang memang bermuaranya penilaian ini dilakukan oleh pemerintah pusat gitu. Kita sebagai OPD yang memfasilitasi itu gitu loh. Nah, tentunya kita memang sebagai memfasilitasi itu harus bekerja keras ya. Harus bekerja keras mendorong dari OPD-OPD yang terkait ini bagaimana untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan amanat-amanat undang-undang ataupun Permendagri lainnya gitu loh. Baik, berarti memang untuk menjalankan fungsinya ini memang harus berkolaborasi ya Bu dengan berbagai OPD lainnya. Iya, itu. Artinya kita memang kembali lagi kepada saat ini kita kembali kepada penilaian kebijakan dan strategi itu yang lebih fokusnya. Karena sekarang sudah ada berubah, ada BRIN-nya ya, ada BRIN dari pemerintah pusat, dan sementara nanti akan ke depan ada BRINDA. Jadi untuk penelitian itu nanti akan dilakukan oleh
berindah Oh, gitu oke. loh. Tertinggal ya dengan adanya indeks-indeks ini, kalau bisa kita bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten yang sudah maju gitu loh.